Khawarij adalah suatu kelompok atau golongan yang sangat berbahaya karena mereka tidak hanya mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka, bahkan mereka pun mengkafirkan para sahabat Nabi yang tidak sepaham dengan kelompok mereka. Al-Khawariju jam'u kharijatin. Bermula lafaz khawarij jam'u kharijatin, yaitu jamaknya lafaz kharijah, orang-orang yang keluar. Ai ta'ifatun, yaitu kelompok yang sudah keluar. Wahum, bermula mereka khawarij, qaumun, yaitu suatu kaum. Ahlul ibadati, yang ahli ibadah. Minal muslimina, dari orang-orang Islam. Walakinnahum, akan tetapi mereka mubtadi'una, yaitu orang-orang yang ahli bid'ah. Summiyu bidzalika, dinamai terhadap mereka bidzalika dengan itu. Li khurujihim, karena keluarnya mereka anid dini, daripada agama Islam. Kama yamruqus sahmu, sebagaimana melesatnya anak panah minar ramiyati, daripada busurnya. Qala al-Imam Abul Fathi Asy-Syahrastani fil Milal wan Nihali. Telah berkata oleh Imam Abul Fathah Asy-Syahrastani di dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Kullu man kharaja 'alal imami al-haqqi, setiap orang yang keluar dari imam pemimpin al-haqqi yang benar, alladzi ittafaqat, yang telah sepakat al-jama'atu oleh mayoritas orang, alaihi, atasnya dia, alladzi yusamma, maka dinamai terhadap dia man kharijiyan, yaitu orang khawarij. Sawaan, yaitu sama saja, karena al-khuruju, karena ada al-khuruju oleh keluarnya dia, fi ayyami sahabati, fi ayyami sahabati, di dalam hari-hari atau generasi para sahabat, alal a'immatir rasyidina, atas para pemimpin ar-rasyidin, yang dimaksud adalah keluar dari al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin zaman sahabat, au kana ba'dahum, atau ada oleh khurujnya mereka ba'dahum, di dalam setelah mereka, al-a'immatur rasyidin, ala tabi'ina, atas orang-orang yang zaman tabi'in, bi ihsanin, yang mengikuti oleh para tabi'in dengan suatu kebaikan. Wal a'immati fi kulli zamanin, dan juga keluar pada imam-imam, pemimpin-pemimpin fi kulli zamanin, di dalam setiap zaman. Sehingga bisa disimpulkan bahwa siapapun suatu rakyat di suatu negara yang keluar dari kepemimpinan yang sah, yang sudah disepakati oleh mayoritas rakyatnya, oleh mayoritas pembesar di negaranya, tetapi dia keluar dengan memiliki takwil atau tafsiran sendiri, dan dia menentang pemerintah yang sah, pemimpin yang sah, itu disebut khawarij. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, telah berkata oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahih beliau, di dalam babu qatlil khawariji wal mulhidina ba'da iqamatil hujjati alaihim. Beliau memberikan bab dengan judul qatlil khawarij, qatlul khawarij, membunuh orang-orang khawarij, wal mulhidina, dan orang-orang ateis, ba'da iqamatil hujjati, setelah menegakkan hujjah, alaihim, atas mereka. Wa qaulillahi ta'ala, dan bab tentang firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. At-Taubah ayat 115. Wa ma kana, dan tidaklah ada, Allahu, oleh Allah, liyudilla, yaitu akan menyesatkan oleh dia Allah, qauman, pada suatu kaum, ba'da idh hadahum, di dalam setelah memberikan hidayah oleh dia Allah, atau memberikan petunjuk oleh dia Allah, hum, kepada mereka kaum, hatta yubayyina, sehingga menjelaskan oleh dia Allah, lahum, kepada mereka kaum, ma, pada sesuatu, yattaquna, yang takut oleh mereka kaum. Dalam surat At-Taubah ayat 115. Kemudian Imam Bukhari juga menukil perkataan dari Sayyiduna Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, wa kana Ibnu Umar yarahum syirara khalqillah, wa kana, dan ada Ibnu Umar, oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
yarahum melihat atau memandang oleh Ibnu Umar hum kepada mereka Khawarij syirara khalqillahi pada seburuk-buruknya makhluknya Allah. Jadi Khawarij kalau menurut Abdullah bin Umar bin Khattab adalah seburuk-buruknya makhluknya Allah. Wa qala dan telah berkata oleh dia Ibnu Umar, innahum sesungguhnya mereka Khawarij yang tolaku yaitu memindahkan oleh mereka Khawarij ila ayatin kepada beberapa ayat nazalat yang telah turun oleh dia ayat fil kuffari tentang orang-orang kafir. Faja'alu lalu menjadikan oleh mereka Khawarij pada ayat alal mu'minina atas orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Sehingga salah satu ciri dan tabiatnya orang-orang Khawarij adalah sering menukil ayat-ayat yang memang dihantamkan untuk orang kafir tetapi dipindahkan, dihantamkan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Orang-orang Khawarij sering menukil beberapa ayat dari Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44 dan surat Ali Imran ayat yang ke-23. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-44 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum dan bermula siapa saja lam yahkum yang tidak berhukum oleh dia man bima dengan sesuatu anzala yang telah menurunkan Allahu oleh Allah, faulaika maka bermula mereka itu bermula mereka al-kafiruna yaitu orang-orang kafir. Inilah ayat yang sering dinukil oleh orang-orang Khawarij yang memang ayat ini turun untuk orang-orang non muslim tetapi ayat ini dihantamkan kepada orang saudara sesama muslim. Karena awalnya ayat adalah inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Awal ayat di dalam surat Al-Maidah ini jelas inna anzalna. Sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan oleh kami kata Allah at-taurata pada Taurat. Fiha yaitu tetap di dalamnya dia Taurat hudan bermula petunjuk wa nurun dan bermula cahaya. Kemudian orang-orang Khawarij juga menukil di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam tara, apakah tidak melihat oleh engkau ilal ladzina kepada orang-orang yang utu telah diberikan terhadap mereka nasiban pada suatu bagian minal kitab dari kitab yud'auna diajak terhadap mereka ila kitabillahi kepada kitabnya Allah liyahkuma agar berhukum oleh dia Allah bainahum di antara mereka thumma yatawalla fariqum minhum thumma yatawalla kemudian berpaling fariqun oleh sekumpulan minhum dari mereka wahum bermula mereka itu mu'ridun yaitu orang-orang yang berpaling. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-23. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala fi tafsirihi. Ulaika a'da'ullahi al-yahudu. Ulaika mereka itu bermula mereka itu a'da'ullahi yaitu musuh-musuh Allah, al-yahudu orang Yahudi. Dipanggil terhadap mereka, diajak terhadap mereka ila kitabillahi kepada kitabnya Allah liyahkuma bainahum agar menghukumi oleh Allah bainahum di antara mereka wa ila nabihi dan kepada nabinya Allah liyahkuma agar menghukumi oleh dia nabinya Allah yaitu Nabiullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bainahum di antara mereka wahum yajiduna bermula mereka yajiduna yaitu mendapati oleh mereka kepada Nabiullah maktuban yaitu telah tercatat telah tertulis indahum di sisi mereka fit Taurati di dalam kitab At-Taurah wal Injil dan di dalam kitab Injil. Thumma tawallau kemudian berpaling oleh mereka anhu darinya dia Nabi Muhammad wahum bermula mereka mu'riduna yaitu orang-orang yang berpaling. Dari sini sudah jelas
bahwa dalil-dalil mereka orang-orang Khawarij dengan menggunakan surat Al-Maidah ayat yang ke-44 itu ayat tentang Taurat. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-23 oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau juga tentang orang-orang Yahudi yang tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah dan juga tidak mau berhukum dengan hukumnya Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalul khawarij fi zamani sahabati al-mahkamatu al-haruriyatu. Awalnya orang-orang Khawarij di dalam zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahkamatu al-haruriyatu, yaitu yang disebut Khawarij al-mahkamatu al-haruriyah. Wa raisuhum Abdullah bin al-Qawwa, dan pemimpin atau ketua mereka yaitu Abdullah bin al-Qawwa. Wa Hurqus bin Zuhairin, dan Hurqus bin Zuhairin atau yang sering disebut Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi adalah yang pernah menyuruh Rasulullah SAW untuk berbuat adil, yang congkak, yang jumawah, yang menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk bertakwa kepada Allah. Itu adalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, orang Najd. Wahum kharaju, bermula mereka orang-orang Khawarij, kharaju yaitu keluar oleh mereka, minat tahkimi, daripada tahkimnya, fi ma'rakati Siffin, di dalam peperangan Siffin. Sanata sab'in wa thalathina, pada tahun 37 Hijriah. Pada tahun 37 Hijriah terjadi peperangan antara Sayyiduna Ali bin Abu Thalib dengan Sayyiduna Muawiyah bin Abu Sufyan di Siffin, disebut perang Siffin. Kemudian pada bulan Ramadan mereka berdua melakukan perdamaian dengan disebut tahkim atau arbitrase. Mereka sepakat untuk berhukum. Mereka mengirim dari kelompoknya Ali, mengirim Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian dari kelompoknya Muawiyah mengirim Amr bin As. Mereka sepakat untuk berdamai. Tetapi orang-orang Khawarij tidak terima, tidak mau. Mereka keluar membuat mahkamah sendiri. Wa adaduhum asyratu alafin, dan jumlah mereka yaitu 10.000. Jadi 10.000 itu banyak ini. Tentara mereka ini tentara. Wa adaduhum asyratu alafin. Nazalu biharuro'a. Nazalu singgah oleh mereka biharuro'a, di negeri suatu daerah namanya Harura. Oleh sebab itulah mereka disebut Haruriyah. Wastama'u, dan berkumpul oleh mereka bin Nahrawan, di daerah namanya Nahrawan, minal Kufati, dari daerah Kufah. Fa arsala al-khalifatu Ali bin Abi Thalib ilaihim, lalu mengutuslah oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ilaihim, kepada mereka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fajadalahum, lalu mendebat oleh beliau Abdullah bin Abbas, hum, kepada mereka orang-orang Khawarij, diajak debat dulu. Kemudian menang oleh Abdullah bin Abbas. Faraja, lalu kembali kathirun, oleh kebanyakan, minhum, dari mereka, ma'ahu, besertanya Abdullah bin Abbas. Jadi setelah orang Khawarij ini keluar dari kelompoknya Sayyiduna Ali maupun kelompoknya Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka berkumpul di daerah namanya Harura. Oleh sebab itu mereka disebut Haruriyah. Mereka disebut mahkamah karena mereka membuat tahkim sendiri. Kemudian oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dikirimlah seorang ulama yang cerdik, yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abbas, kepada mereka. Kemudian Abdullah bin Abbas berdebat dengan mereka. Akhirnya kebanyakan mereka banyak yang kembali lagi ke jalan yang benar. Thumma kharaja ilaihim, kemudian keluar ilaihim, kepada mereka, Aliun, oleh Ali. Fa'ata'uhu, lalu taat oleh mereka hu, kepada Ali. Wa dakhalu, dan masuk oleh mereka ma'ahu, besertanya Ali, al-Kufata, pada negeri Kufah. Thumma asya'u, kemudian menyebarkan berita oleh mereka orang-orang Khawarij, anna Aliyan taba, sesungguhnya Ali taba, yaitu telah tobat oleh Ali, minal hukumati, dari hukumah, yaitu dari tahkim. Fa khataba Aliun wa angkara an dzalika, lalu berkhutbahlah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa angkara an dzalika, dan mengingkari oleh beliau, an dzalika, dari itu yang telah didesas-desuskan, yang telah disebarkan berita oleh orang-orang Khawarij. Fatanadau, lalu teriak-teriak menyeru oleh mereka orang-orang Khawarij, min jawanibil masjid, dari sisi-sisinya masjid, la hukma illa lillah,
La hukma illa lillah. La hukma illa lillah. Itu yang diteriakkan oleh orang-orang Khawarij. La hukma, tidak ada hukum illa lillah, yaitu kecuali hanya milik Allah. Inilah slogan yang selalu digembar-gemburkan oleh orang-orang Khawarij sampai zaman sekarang. Faqala Aliun, lalu berkata oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin yuradu biha batilun. Kalimatu haqqin, kalimatnya hak, benar. Yuradu, diinginkan, biha, dengannya dia kalimat hak, batilun, terhadap suatu kebatilan. Kalimatnya benar, la hukma illa lillah, tetapi yang dimaksudkan oleh mereka dengan kalimat tersebut adalah suatu kebatilan, karena memang mereka mentakwili Al-Quran dengan takwil mereka sendiri, menafsiri Al-Quran dengan penafsiran mereka sendiri. Thumma la'anu aliyan wa ashabahu. Kemudian melaknatlah oleh mereka alian pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa ashabahu, dan juga melaknat pada sahabat-sahabatnya Sayyidina Ali. Wa hum yukaffiruna ashabal kabairi minal muslimina. Dan mereka juga mengkafirkan orang-orang yang punya dosa besar daripada orang-orang Islam. Wa qalu, dan berkata oleh mereka orang-orang Khawarij, man lam yukaffir kafiran fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak mengkafirkan pada orang kafir, maka dia adalah orang kafir. Ini yang dimaksudkan orang kafir adalah orang-orang Islam. Orang Islam yang menurut mereka tidak sepaham dengan paham mereka, maka mereka kafir-kafirkan. Kemudian orang-orang yang tidak mau mengkafirkan mereka, juga mereka anggap kafir sekalian. Fayastahilluna dima'al muslimina wa amwalahum lisu'i fahmihim. Lalu mereka menghalalkan darahnya orang-orang Islam, wa amwalahum, dan pada hartanya mereka orang-orang Islam, lisu'i fahmihim, karena buruknya kepahaman mereka orang-orang Khawarij. Wa yarawna, dan memandang atau berpendapat oleh mereka orang-orang Khawarij, al-khuruja, pada keluar alal imami, atas imam, idza khalafa sunnata, apabila telah menyalahi oleh imam as-sunnata pada sunnah, haqqan wajiban, yaitu pada hak yang wajib. Artinya orang-orang Khawarij berpendapat bahwa keluar dari kepemimpinan yang sah apabila menurut mereka pemimpin itu tidak menegakkan hukum-hukumnya Allah, maka wajib keluar dari pemimpin tersebut. Thumma arsala alaihim al-khalifatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian mengutuslah atas mereka oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib Al-Hasan bin Aliin, pada putra beliau Hasan bin Ali, wal Ash'atha bin Qais al-Kindi, dan juga pada Al-Ash bin Qais al-Kindi, ma'a arba'ina alfin, beserta 40.000 tentara. Faqataluhum bin Nahrawan, lalu memerangi atau membunuh oleh mereka Hasan bin Ali dan Al-Ash'as bin Qais beserta 40.000 tentara kaum muslimin, membunuh, memerangi mereka orang-orang Khawarij bin Nahrawan di daerah Nahrawan sanata thamanin wa thalathina lil hijrati, pada tahun 38 Hijrah. Fatafarraqu ala firaqin katsiratin, lalu terpecah belah oleh mereka orang-orang Khawarij ala firaqin, atas beberapa firqah, golongan kelompok, katsiratin yang banyak. Minha, yaitu sebagian dari firaq, al-azaraqatu, bermula azaraqah, wan najdatu, dan an-najdad, wal ajaradatu, dan ajaradah, wal bayhasiyatu, dan bayhasiyah, wa tha'alabatu, dan tha'alabah, wal ibadiyatu, dan ibadiyah, was sofariyatu, dan sofariyah, dan juga terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil hingga zaman sekarang ini. Demikianlah penjelasan beberapa sifat-sifat dan juga sejarah orang Khawarij pada zaman Rasulullah SAW, kemudian pada zaman sahabat, yang mereka rata-rata orang Khawarij adalah orang-orang yang ahli ibadah. Mereka ahli solat, mereka ahli puasa, mereka juga ahli membaca Al-Quran. Kening-kening mereka hitam, jidat mereka hitam, tetapi keimanan mereka masih sangat dangkal sekali. Pemahaman mereka sangat buruk sehingga mereka mudah sekali mengkafirkan saudara sesama muslim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemenangan oleh Allah SWT, diselamatkan dari kejahatan orang-orang Khawarij. Wallahu ta'ala a'lamu biswab, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.